jabatan masuknya kita ke surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mana yang halal mana yang haram. Ketika kita masuk majlis muslimu malaikat rahmat katanya saya ini zaman dulu Bu, kalau zaman dulu nenek zaman dulu bawanya itu dompet di kotak ditaruh di kepeng di belakang kayak tasbih hubungannya seperti sempang begitu ya. Kayak mana-mana orang Jawanya, tapi beliau memang perempuan yang sangat berani, perempuan yang memang alim, perempuan yang memang guru, yang punya pesantren, yang alhamdulillah dari mana-mana datang, padahal nggak ada rumah, nggak ada kayak sekarang kayak kuliah digitalisasi nggak ada. Kalau dulu juga mulut, tapi alhamdulillah. Katanya kalau kita ada di majelis ilmu, jangan banyak ngobrol, Bu. Anda itu, Bu, mau kita dapat kita dengerin ilmunya, mau kita bisa kita dengerin, itu akan dapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ibu berdoa di majelis ilmu, semua yang ada ibu tidak terhalang dengan hijab. Semua dosa-dosa ibu ketika masuk majelis ilmu katanya sana, itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa, Bu? Di majelis ilmu tempat kita menyambung tali terakhir agamanya Allah Subhanahu wa taala. Tingkatkan lagi, Bu, aktualisasi kita, mendekatkan kita ini sama teman-teman kita. Bagaimana caranya mereka berantem gara-gara masuk majelis ilmu, kita jadi akur lagi. Karena kata Rasulullah, "Man-ihsana al-adab sawaban sawahin wa man-ihsana al-adab ayati Allah." Bisallu di dunia, maka tidak pernah berakhir dengan bagi Allah Rahim. Allah memerintahkan para malaikat-malaikatnya untuk melihat hambanya dan ngapain, Bu? Dibawa kata malaikat daripada sarana ya Allah, daripada kumpul di masjidmu ya Allah, daripada kumpul di raudahmu ya Allah, karena surgamu di dunia ya Allah. Maka kata Allah, ampuni segala dosa-dosanya, panjangkan umurnya, murah rezekinya, tunaikan segala hajat-hajatnya, berikanlah keselamatan kebahagiaan dunia wal akhirah. Waktu bulan di bulan yang ngaji di majelis ilmu yang datang kepada Allah, ya Bu ya, terus menjumpai gurunya, benar-benar mengkaji, mau bisa nggak bisa, pokoknya dibeli, mengerti insya Allah, Bu. Kelak anak cucu keturunan kita akan menjadi orang-orang yang soleh, sababila kita ngaji walaupun kita nggak bisa apa-apa dalam pengajian. Amin ya Allah, amin ya Rabbal alamin. Ibu-ibu sekalian, masuk ke tema kita. Isra Mi'raj baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan peristiwa yang sangat luar biasa. Saking luar biasanya mengungkapkannya, Masya Allah, perjalanan yang sangat singkat, cuma 1 malam. Secara logika agak nyampe kita sebagai manusia, kalau kita mikirin aja kita bisa gila, betul Bu? Tapi karena kita punya iman, kita harus yakin, kita harus percaya apa yang dikatakan baginda, itulah yang sesungguhnya, itu adalah sebuah kebenaran. Sebelum terjadinya Isra Mi'raj, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam masa yang sangat berat. Ujian luar biasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditinggalkan oleh Siti Khadijah istri tercintanya. Kemudian Bu ditinggalkan oleh pamannya Abi Kemudian Rasulullah dikucilkan di kota apa itu pada saat itu? Ya Bu ya. Dikucilkan, dimusuhin, dicampakkan. Pokoknya Rasulullah udah gak dianggap. Pokoknya udah ya begitulah. Ya, nih contoh Rasulullah dikucilin, dicampakkan, pokoknya udah gak didengerin sama masyarakat luas Rasulullah udah gak dipercaya. Tapi Rasulullah dengan keimanannya semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap mendoakan orang-orang yang pada kucilin, yang pada dijelekin, yang pada nyampakin ya Bu ya. Rasulullah berdoa dan terus berdoa supaya orang-orang tadi itu mudah-mudahan nanti anak cucu keturunannya dijadikan umat muslim. Ternyata terjadi ya Bu yang hampir seluruhnya di sana 100% umat muslim, walaupun dulunya orang-orangnya itu pada mencatatkan Rasulullah pada kafir. Kemudian datang Ibu, Allah memerintahkan malaikat Jibril
Keempat, keempat, yang pertama nyampainya di mana? Kota Madinah. Ini kita harus tahu nih ya. Kita harus tahu. Kota Madinah, sholat 2 rakaat, singkat-singkat. Kemudian berangkat lagi, nyampe lagi ke mana? Kota Madian. Madian tempat apa bu? Tempat Nabi Musa waktu dikejar-kejar sama Firaun. Saya mau muter-muter dikit ini. Maklumnya bu ya, bu, semangat saya. Kalau masih baru sebentar semangat, kita nggak ada dulu acara lagi ya rumah, nggak ada acara lagi, nggak ada rumah itu. Bu ya, bu. Kemudian berangkat lagi, nyampe lagi di Tursina. Sholat lagi 2 rakaat, pokoknya setiap nyampe sholat 2 rakaat ya bu ya. Kemudian Tursina itu tempat apa sih bu? Tempat Nabi Musa waktu berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian berangkat lagi, nyampe lagi ke kota Madain itu biar tahu dong ini kalau anak-anaknya itu tahu ya. Madain itu kota apa bu? Madain tempat lahirnya Nabi Isa alaihissalam. Kemudian sampai lagi Baitul nyampe di Baitul Maqdis bu, ketemu dengan pada Nabi, langit 1, langit 2, langit 3, langit 4, langit 5, langit 6, langit 7. Ketemu sampai terakhir dari Nabi Adam, ketemu sama Nabi Ibrahim. Bu, ini kita punya singkat ya bu ya. Maka pasti tahu ini tuh, udah jelas. Jamnya cepet banget sih bu. 2,5 jam aja nih Pak Ustaz. 2,5 jam aja Pak Ustaz. Tuh, baru buat apa-apa ya bu ya. Baru permulaan ini. Kemudian ibu, kemudian ketemu sama Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim memberikan amanat kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang disuruh dibagi-bagi sama umatnya. Apa amalannya bu? Tanaman surga. Apa tanaman surga? Apa bu? Ya sedikit banyak orang yang tahu. Emang di surga begini ya? Tanaman surga apa yang diberikan oleh Nabi Ibrahim adalah bacaan la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ibu, kita ini akan terus diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ujian kita tidak akan pernah berhenti. Betul. Makanya kita dikasih amalan bagus. Amalan ketika kita mendapatkan ujian, kita yakin tidak ada kekuatan, tidak ada daya upaya selain apa? Kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nih, aktualisasi kita. Tingkatkan bu, tingkatkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya apa yang terjadi, ujian-ujian yang Allah berikan pasti akan Allah hapuskan, Allah selesaikan. Bagaimana caranya? Yang penting kita disuruh sabar, kita disuruh ikhlas. Kalau kita sabar, kita ikhlas, maka kita akan dikasih kabar gembira oleh Allah. Yang pertama, pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, rahmat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nih, yang udah berapa tuh ya? Lumayan tadi tentang guru, kasih sama guru, ibu ya. Nih ilmu dari Nabi Ibrahim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ibu kalau punya kesulitan apapun ya bu ya, ada orang datang budak-budak ke rumah, hati kita jadi deg-degan gak karuan ya bu ya. Terus perbanyak berzikir kepada Allah ya bu ya. Bu, apa nih? Baju baru panjang ibu. Nah, udah emang kalau belum takdir banyak yang masih baju baru. Keburu potong ya udah kepanjangan gak apa-apa ya bu ya. Ibu, apa bu disuruh kita berbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tingkatkan zikir kita bu. Subhanallah walhamdulillah wa Subhanallah
Amin. Ya Allah, jazakallahu khairan jazakillah. Berkah ibu nih melayani guru bu, melayani guru lah benar ini emang ada kitabnya gitu. Ya ada guru kita Bapak Ustadz, Masya Allah. Ibu, saya kalau begini ingat BRTV, saya isi di BRTV juga bu, tapi BRTV Bandung. Ada nggak yang nyampe ke sini? Iya, bu, nonton di BRTV. Promosi dulu. Kemudian ibu, sebelum perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di Baitul Makmur, ya Bu, Baitul Maqdis, sebelum naik ke Sidratul Muntaha, Bu, perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah banyak diperlihatkan Bu oleh Allah surga dan neraka. Ibu pengen masuk surga? Pengen kan masuk surga? Allah menghidupkan kita di dunia ini semata-mata hanya untuk apa Bu? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi orang yang bertakwa, menjadi orang yang beriman. Karena dengan takwa dan iman kita akan dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi masuk surga untuk siapa? Untuk orang-orang yang hatinya tenang, untuk orang-orang yang hatinya bersih, untuk orang-orang yang hatinya kagak pernah gitu galau-galau, baper-baper, marah-marah mulu ya Bu ya, menggalak-galak mulu sama orang, baru dikata apa udah mau murka, itu gak bisa masuk surga. Surga gak bisa. Surga melarang orang yang tukang marah gak boleh masuk surga. Kagak gak boleh masuk surga. Yang tukang marah-marah, apalagi tukang marah-marahinya idih. Kagak bisa masuk surga. Biarin saya mengajar ibu-ibu nih. Makanya Allah memurka mulu nih, ibu-ibu banyak banget dosanya mati. Betul. Ibu kenal sama Mutia? Kenal gak Mutia? Kenal gak? Ya Allah. Bu, Mutia itu perempuan yang dicari-cari sama Siti Fatimah. Yang Siti Fatimah penasaran, dia bertanya sama Rasulullah, kenapa bukan saya duluan yang masuk surga? Ya Rasulullah, kata Rasulullah ada perempuan yang duluan masuk surga. Siapa? Itu di pikiran kota Mekah kali-kali. Dicari sama Siti Fatimah tuh. Ketika dicari dia ketemu sama Mutia. Masya Allah, dia jalan pertama bawa Hasan, kagak diterima. Kata Mutia, saya belum lapor sama laki saya. Saya belum izin ya Fatimah. Saya mau izin dulu sama suami saya. Gak kita. Kita kadang-kadang tukang diri cuma masuk terus saya ketahuan enggak mau. Kayak gitu Bu. Ya Bu ya. Kita sabar aja boleh masuk kalau Mutia enggak. Fatimah besoknya pulang datang lagi pakai bawa Husain ngambek ngajak ngobrol dari aja. Ketika bawa Husain dua-duanya dibawa, akhirnya Mutia ditolak lagi. Kan kemarin bilangnya sama Hasan doang. Saya berizin aja sama suami saya sampai begitunya Bu. Coba ini, saya luar biasa ini. Ini jadi pelajaran buat kita. Kita sertifikatan, aku boleh kasih sertifikatan ini. Maju lagi. Saya gerget sama ibu ini tukang kawan orangnya. Memang rasa saya ya Bu ya. Apa Bu? Akhirnya Fatimah pulang. Ya namanya Mak Fatimah juga kan. Sayyidina Fatimah itu kan punya rasa, punya hati juga. Manusia biasa juga Bu, ada gondok juga. Ya Allah, datang baik-baik dibantu anak kecil aja kelewatan banget terus Mutia. Kelewatan itu mengadu sama baginda Rasul. Dia ngadu mau gagal aja dia sama baginda Rasul. Kalau tahu ini. Tahunya Tuhan intinya apa? Gak apa-apa ya, perumahan gak apa-apa, betalin aja. Kemudian ibu, dia pulang, dia cari ke babanya baginda Rasul. Dia bilang, ya Rasulullah, nangis Fatimah. Saya kesawiran sama dia, sombong banget. Tinggal saya bawa anak kecil banget. Masa gak boleh masuk? Masya Allah. Terus Rasulullah ini tersenyum. Terus bagaimana? Iya, saya penasaran. Masa ini bisa masuk surga? Anak kecil gak bisa boleh masuk? Ini kan tamu. Kalau tamu itu siapa yang mengaku
Saya menunggu suami saya yang sebentar lagi akan pulang ke rumah. Dah, mau kemana? Mau pergi yang laginya? Enggak. Dah, ini jangan rapi banget. Iya, saya karena suami saya mau pulang, jadi saya harus begini. Oh, begitu ya. Sedangkan Fatimah jadi robek-robek, robek dijahit lagi, robek dijahit lagi. Kemudian Bu datanglah suaminya. Ketika suaminya datang, assalamualaikum, wajahnya mutihan, Bu sumringah, udah kayak lakinya buat duit 1 miliar. Mukanya cantik, berkas senyumnya, udah kayak kita. Wah, kalau kita sama laki ganteng. Laki baru romangan musuk dari luar ya, kayak romangan sama ini, lagi dapat duit yang laki ini. Udah mulai dari kita buka, mulai gak enak lah. Laki assalamualaikum sama itu udah kita sautin. Kalau matinya udah siapin, bener-bener dia menyiapkan. Alhamdulillah ya Allah, suami terima kasih Allah. Dia bersolat Allah, kita buru-buru. Laki pulang aja udah, lah, kayak gini pulang aja. Emang, nah gitu ya. Kadang kita gitu ya. Laki pulang kerja buru-buru, kita ngomel. Laki pulang kerja tambah ngomel. Ngomel dulu sama laki kalau tidak enggak. Ketika suaminya masuk Bu, salaman. Salamannya Bu sampai kagak berhenti-berhenti. Lah si Fatimah bingung, kok salaman ada kesini ke mata, Masya Allah. Dilihatin, oh ini kan ini yang menjadi sebab masuk surga gitu. Belum selesai. Kemudian izin Fatimah, saya mau ngelayanin suami saya, mau mandi, mau makan, udah disiapin anduk, Bu. Makan Bu udah disiapin, ditemenin. Boleh kita? Kalau kita udah masak aja, kita temenin. Udah gue masakin aja, udah syukur lu. Gue ribet ini urusannya lebih banyak, gue ngurusin ini, ngurusin itu. Nah, ini. Lepas itu saya bilang, ada tamunya aja demi suaminya. Ingat demi suaminya, itu tamunya dia minta izin layani suaminya. Udah gitu Bu, lakinya nyobain nyicipin makanannya. Udah lagi nyicipin, langsung Mutia ngomong, wahai suamiku, nih ada campur panjang banget, disiapin. Jika makanan ini gak enak, kau boleh mencambuk aku. Di situ Bu, Fatimah langsung merinding. Fatimah langsung menangis. Ya Allah ya Rabbi, ini kayak dikatakan dari Rasulullah bahwasanya Mutia hadir masuk surga sama dia muliakan suaminya. Masya Allah Bu. Makanya saya kalau laki saya Bu, ya Allah, sedoain siang malam baru berangkat saya doain. Kalau lihat mukanya biar kata laki saya rada demuk, saya semangat. Saya baru pokoknya makanya nanti saya kalau saya udah lope-lope banget sama sama. Dasarnya ikutin dia, saya harus surga Bu. Kita ngapain di dunia sebentar ini dunia? Wabah hayat di dunia kita mata dulu. Tipu daya, senangannya membohongi ini kita. Jangan sampai kita ketipu Bu. Harta, suami, anak, jabatan itu titipan semua. Bongkaran diminta pertanggungjawaban Bu. Baju yang banyak di lemari, baju yang banyak di lemari juga akan diminta pertanggungjawabannya. Hati-hati, semua diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah Fatimah nangis Bu, nangis jadi-jadinya melihat kelakuan Mutia. Suaminya berkata, wahai Mutia istriku, makanan yang aku makan sangat lezat, sangat enak. Mutia tenang tersenyum dan bahagia. Akhirnya Mutia duduk di situ. Fatimah udah mau pakai izin tadi pulang. Dia nangis Bu, dia nangis, dia pengen segera ketemu siapa? Ketemu lakinya, Ali bin Abi Thalib. Karena selama ini dia gak pernah begitu sama Ali bin Abi Thalib. Dia pulang, dia nangis Bu, dia cari lakinya. Mana Ali bin Abi Thalib? Di mana Ali bin Abi Thalib? Dicari. Kalau udah dari jauh, Allah Fatimah kayak mata sambil di atasnya mau ikut Mutia. Tapi Bu apa? Ali
Dia minta maaf selama ini mungkin ada ucapan perkataan yang membuat suaminya terluka karena dia ingin masuk ke jannahnya Allah. Akhirnya Ali bin Abi Thalib bilang, aku memaafkan kau wahai Fatimah, kau tidak memiliki dosa kepadaku. Amin. Tadi begitu ya Bu ya. Insyaallah. Begitu ya. Mulai dari ini tingkatkan Bu. Nih dalam rumah tangga. Dalam rumah tangga yang penting kehidupan kita sebenarnya kita ketemu lagi betul. Mulai hari ini sayangi suami kita, bahagiain suami kita, jangan dulu dia bahagiain kita. Ustazah yang bisa ngomong, Ustazah kan kalau lakinya benar, kalau lakinya gak benar, kalau lakinya kawin mulu, saya gimana kita beririnnya? Itu adalah bagian takdir dari Allah Subhanahu. Ibu gak boleh tahu takdir. Emak saya, anunya banyak. Bapak saya bininya 4 Bu. Coba itu. Alhamdulillah aku yang mertua saya Ibu. Emak saya meninggal. Kali kayaknya meninggal aku makan hati. Tapi enggak Bu, memang kalau mama itu cinta kepada istri mudanya Bape. Saya manggil Bape ya Bu ya. Jadi bapak saya itu memang luar biasa, bapak kita tahunya itu apa. Tapi subhanallah istrinya paling akur. Ya Bu ya, gak kayak kita, lagi baru kawin udah nyereng. Udah banyak ya. Padahal itu bagian daripada ujian. Ya Bu, kayaknya kita di surga, umur kita gak ada yang tahu. Kadang kita kalau yang kita wajib amal baik di kita. Ya, kembali ke hati yang bersih. Balik lagi dulu kan. Bu, kalau hati kita udah bersih, hati kita gak kotor, gak hasad, iri dengki, maka jiwa kita akan menjadi tenang dengan memperbanyak kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika itu Allah berkata, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wa dkhuli fi jannah. Bu, apa kata Allah? Wahai jiwa yang tenang, jiwa yang aku ridhoi, berkumpullah bersama hamba-hambaku dan masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku, masuk ke dalam surga. Jadi di surga nggak ada orang yang suka marah-marah. Pengen masuk surga? Mulai hari ini jauhi marah. Bu, jauhi marah. Wal kazimin al-ghaidha wal 'afina 'anil nas, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah itu sayang, Allah itu cinta kepada siapa? Kepada hamba yang bisa menahan amarahnya dan hamba yang selalu memaafkan kesalahan orang lain. Tuh, kalau dia udah bisa begitu, maka siap-siap dua golongan ini dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu. Amin. Senang bapak-bapak ini. Gini saja kalau drama, biar bini saya jadi orang. Jangan salah rumah saya. Mulut gak boleh saya salah, mau diomelin dulu begini. Jangan ngomong mengadain begini, ajarin. Nanti Darius lagi nanti saya omelin. Darius tuh laki-laki kalau nantepin bini sombong. Darius, saya mah ajaran nomor 1 itu ada suami istri. Gak boleh kita kawan sama suami kita nantepin kita kan pertama istri. Ya siap-siap udah. Apa juga Darius gak bisa ngajarin istri kan. Kemudian Bu, diperlihatkan pokoknya tadi di surga orang yang baik semoga ya, yang melimpahkan rezekinya di dalam Allah, yang banyak sedekah. Ibu yang sedekah hari ini paling banyak, insya Allah akan masuk ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Tingkatkan Bu, ayo. Nih kita kan meningkatkan, ini kan kita menjadikan jiwa kita, diri kita jauh lebih baik dari yang kemarin. Yang tadinya sedekahnya dikit, mulai sekarang jadi banyak. Karena kita tahu rezeki sesungguhnya adalah rezeki yang kita sedekahkan di jalan Allah. Duit di bank banyak belum tentu dari diri kita, betul. Tapi uang yang sudah kita rezekikan di jalan Allah, kita infakkan di jalan Allah, itulah rezeki kita sesungguhnya. Mulai besok Ustazah, saya kalau ada acara mau nyumbang paling gede paling dikit 1 juta. Niat aja dulu, niat. Dengan beramal dunia segala sesuatu itu tergantung dengan niatnya. Baru kita ngomong gitu, kalau perlu rezeki kita 100 juta, nah kita tambahin tadi mau niat 1 juta, nggak jadi. Pokoknya kita harus besar, harus hebat. Ini guru-gurunya biar pada senang, biar pada bangga, biar pada bahagia. Dibikinin pasien guru. Begini tuh disediain susu buah, Ustaz disediain. Wah terima kasih nih, Pak Ustaz nggak ada susu buah nih.
lihat disabilitas, ya, jangan takut. Harta yang dipakai di jalan Allah, insya Allah akan kembali berapa Bu? 700 kali lipat. Ya Allah, saya katanya 10 poin yang jelas ini harus sampai kalau lagi sampai bulan Rajab, bulan Sa'ban Mirab, bulan Ramadan kita manen 3 bulan ini, masya Allah luar biasa Ibu. Dikasih kita panjang umur, dapat di hari kemenangan, insya Allah kita dibebaskan daripada api nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rajab bulannya nanam, banyak kita beristighfar kepada Allah. Bulan Sa'ban banyak kita membanyakan sholat kepada baginda Rasulullah SAW, yang dengan sholat itu memenuhi semua hajat-hajat kita yang tertunda. Bulan Ramadan, bulan penuh berkah, bulan penuh ampunan ya Bu ya, bulan penuh rahmat. Ini jangan kita sia-siakan. Ayo tingkatkan ibadah kita, tingkatkan sholat kita, tingkatkan puasa kita, tingkatkan sedekah kita, tingkatkan kita baca Quran. Yang tadinya baca Quran cuma sehari dua kali, pokoknya di bulan Ramadan tingkatkan aja baca Quran terus Bu. Sampai bulan Ramadan terus baca, jangan berhenti, jangan putus. Tuh, biar saya repot-repot dikit nih, nggak apa-apa Ibu ya. Kemudian Ibu di situ diperlihatkanlah neraka. Neraka paling banyak dua Ustaz, neraka paling banyak perempuan Ibu Ustaz ya. Ya Allah Ibu, berdiri lagi. Saya kasih tahu. Neraka paling banyak itu kaum Hawa, perempuan. Perempuan mulutnya ada 2, kaum mel, yang tukang gibah, nih, yang tukang jelekin orang, yang tukang bongkar-bongkar aib orang lain, yang tukang ceritain nggak ada bener yang dijatuhin orang. Aduh ya Allah, itu adalah masuk nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai turun surat Al-Hujurat ayat 12. Ayo kita baca bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh dhanni inna ba'dadh-dhanni ithmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dan fa'afihu ayyuhibbu ahadukum an yakula akhihi maitan lahma maitan fakarihtumuhu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Apa kata Allah? Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah prasangka. Gak boleh kita dekat sama prasangka Bu. Jangan kita bersuzon sama siapapun. Ya Bu ya, sudah jauhin sama prasangka. Karena sebagian prasangka itu adalah dosa. Wala tajassasu, janganlah kita jelek-jelekin orang lain, bongkar aib orang lain. Jangan kita ceritain buruk tentang orang lain, nggak boleh. Ya Bu ya, wala yaghtab ba'dukum ba'dan, nggak boleh kita gunjing pergunjingan orang lain. Sebagian orang nggak boleh kita gunjing. Kemudian apakah kita mau menghindari bagi orang yang belum mati? Mau tahu? Ibu kalau mandi lagi bagi itu lagi makan bangke. Bangke yang udah busuk banget, yang bernanah lagi makan aja. Sampai bermodal-modal itu di api nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian apa Bu? Kemudian apakah kamu tidak merasa jijik? Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Jalankan semua perintah Allah, jauhi semua larangannya. Innallaha tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah Maha menerima taubat, Allah Maha penyayang. Ibu, jangan ya. Ayo kita tingkatkan Bu diri kita untuk jadi manusia yang jauh lebih baik lagi. Kita harus sadar diri bahwasanya semua akan diminta jawaban oleh Allah. Ustazah, kalau ada besti saya Ustazah, besti datang ke rumah Ustazah, besti datang ke rumah, udah gitu curhat sama saya Ustazah, yang dicurhatin tetangga saya, itu bagaimana Ustazah? Itu malingnya gampang Ibu. Kalau ada orang datang ke rumah, karena kita udah tahu hukumnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bilang ayo, kita doain. Ibu jangan gitu ngomong, kita doain mudah-mudahan yang paling sakit kalau dia ada di Ibu yang bolak-balik hati manusia siapa? Allah. Doain Bu, orang yang dijelekin itu doain, atau orang yang zalim kita doain. Itu bagian orang-orang yang akan menghuni surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di neraka paling banyak perempuan, makanya hati-hati
jangan Isra Mi'raj doang, jangan maulid doang ibadahnya, datang ngaji. Emang ibu ngaji berapa lama sih? Bener gak? Daripada ibu nongkrong-nongkrong kagak jelas ibu makan doang sama ngaji. Ngaji itu masya Allah, kalau kita datang itu semua yang ada di kaki ibu itu mohon ampun buat kita. Para malaikat itu naungin dengan sayapnya, mohon ampun buat kita. Masa kita belum ngaji? Ya Bu ya dikatakan ya Bu ya, pokoknya kita harusnya ngaji Bu. Di era digitalisasi sekarang ini udah luar biasa Bu. Ya Bu ya, peranannya sangat penting banget Bu. Sekarang mah apa-apa HP, bener nggak? Bangun tidur HP, lagi makan buat niat HP, lah ada tamu ngobrol masing-masing ngobrolnya kagak pada megang HP masing-masing. Ya Bu ya, ini bagaimana nih saja kita sekarang orang-orang udah pada main gigit. Kalau saya begitu, saya ngomong biarin saya ya Bu ya. Pokoknya teknologi udah canggih, HP ini anak-anak kita beli. Tapi Ibu, keuntungannya ketika kita ada HP, ini kayak Isra Mi'raj. Kita nggak ketemu, kita bisa video call. Ya boy, subhanallah, subhanallah, boy, saya hadir dari Ibu, mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat walafiat ya Bu ya. Makasih boy, saya akhirnya jumpa menyambung silaturahim kepada ibu-ibu di pengajian Nurul Fatah. Amin ya Allah, amin ya Rabbal alamin. Ibu, di zaman era yang luar biasa ini, kita fungsikan diri kita sebaik-baiknya. Kita melihat Al-Quran di sini banyak, tapi dilihat dulu Bu, ya. Kita ini orang-orang bodoh, banyak juga di sini menyesatkan kita. Orang sekarang gampangnya, dengan mudahnya, gak usah ngaji sama Ustaz, gak usah ngaji sama Ustazah. Kita cari aja tinggal di Google, pencet Google, sholat sunnah rawatib, tinggal buka doang. Seakan-akan kita belajar ta'lim ta'alim. Nih, ketemu sama guru nih. Berkah ilmu. Belajar di sini ibu bisa sesat. Kenapa saya bilang sesat? Belum tentu ini tuh benar, banyak kesesatannya. Benar Bu. Kemarin aja saya pernah ada mengkaji di sini waktu Asyafiyah. Jadi Bu, saya suka ada kajian di Asyafiyah ya Bu ya. Diminta juga jadi dosen di sana, tapi udah diizinin suami ya Bu ya. Tuh Bu, saya jadi dosen Asyafiyah udah diminta. Laki saya gak ngizinin, saya nggak jadi. Menurut saya kasih, ya Ustaz ya, harus begini Ustaz ya. Gak boleh saya Bu, Asyafiyah kan gede jauh. Sedangkan hari-hari saya kan ngajar di tahun-tahun Bu ya. Kata laki saya gak ada. Udah lu ngajar nenek-nenek aja, biar lebih berkah ilmu. Gak ada pakai nenek-nenek begitu. Ibu, saya acara BRT aja sebulan sekali aja ngajar, saya ngomel. Kalau 3 bulan sekali gak apa-apa katanya, sebulan sekali gak ada. Jangan, rumah udah jadi ustaz nenek-nenek aja, ngajar nenek-nenek aja. Begitu lagi saya nurut jadinya. Iya ada Pak, kalau begitu kan. Tuh Bu, nurut lagi ya, nurut lagi ya. Jadi kita nih ngaji, sebaik-baik kita untuk ilmu sama guru. Ada guru kita, Ustaz baru dulu ya. Ada guru kita, Ustazah, alhamdulillah, aduh. Kita ngaji udah berkata poinnya, apa yang kita udah bisa kita tanya. Kalau kita mau lihat Google untuk tambah ilmu kita boleh. Tapi kita juga jangan langsung ini tanya dulu sama guru kita. Bener nggak ini Pak Ustaz yang dikatakan begini. Kalau emang benar ibu mau lakuin juga nggak apa-apa. Jadi ini juga memudahkan juga ya Bu ya. Memudahkan ketika ibu nih. Tadi saya syuting itu ya Pak. Saya syuting kan. Nanti ibu mau lihat video saya tinggal share gitu tungannya ya Bu ya. Jadi di sini kita jadi tahu Bu. Nih fungsi daripada ini subhanallah. Kita bisa tahu semuanya anak-anak kita, suami kita, ibu yang kebaikannya ada di mana. Kita juga bisa melihat di sini kajian-kajian ilmu dari guru-guru kita. Tapi kalau itu harus ada gurunya ya Bu ya. Di main kita boleh tapi harus ada gurunya kalau mau ngaji. Tapi kalau anak ini keuntungannya Bu, kalau ibu pengen masak nggak bisa masak tinggal bisa yang di sini. Ya, karena ibu kalau saya lihat cepat dari kita semua online, bener nggak? Jadi printer, jadi pada gambar semua Bu. Pada bisa bikin risoles, saya lihat kata saya setiap rumah pada bisa bikin risoles. Ini yang jualan nenek-nenek kesian nih ya Bu ya. Tapi jangan khawatir, rezeki itu sudah ada garisnya masing-masing ya Bu ya. Jadi kita nggak perlu takut. Jadi Ibu kalau ngaji, orang yang untuk ilmu agamanya Allah nggak pernah takut dengan apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan takut Ibu nggak ada rezeki.
orang yang paling banyak masuk surga orang miskin. Orang miskin banyak masuk surga. Orang miskin paling banyak ada di surga. Ya, jadi jangan khawatir, ibu miskin di dunia nggak apa-apa. Yang penting kita masuk ke surganya Allah. Dunia cuma sebentar. Baiklah ibu, karena saya dikasih waktu sampai jam 11 bulan, udah diwanti-wanti. Padahal saya pengen panjang-panjang ya. Saya panjang-panjang, maksudnya pengen lebih lama lagi, tapi karena waktu udah 1 jam udah berasa ya bu ya. Mudah-mudahan ibu hikmah daripada perjalanan Isra Mi'raj bagi Nabi Muhammad SAW tingkatkan, karena terakhir ibu Isra Mi'raj itu adalah merupakan perintah sholat 5 waktu ya bu ya. Nyatanya 50 waktu jadi 5 waktu. Dan ibu ingat, saya perlu ingatkan kepada ibu-ibu, coba jangan bersuara dulu, belum ini kita belum selesai, belum masih setengah jam lagi ya. Belum, yang perlu saya ingatkan kepada ibu-ibu ketika sholat, sebelum sholat kita ngapain dulu? Wudunya yang benar ya. Wudu jangan salah-salah. Kalau kita wudunya salah-salah, udah tertib, batal sholat kita. Yang tertib pokoknya wudunya yang tertib. Habis wudu jangan lupa baca setelah wudu doa tuh, biar hati kita dibersihkan Allah, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Benar. Allahumma ja'alna tawwabina wa ja'alna mutatahhirina wa ja'alna min ibadika sholihin ya asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Kita bisa bersihin Allah. Kemudian kita sholat dan ingat perjumpaan Rasulullah SAW kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama diucapkan apa bu? Jadi sholat kita jangan terburu-buru. Sholat adalah bagian kalam atau perkataan atau kalimat perjumpaan antara Allah dan Rasulullah. Rasulullah berkata, ayo bu bareng-bareng, at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatul lillah. Rasulullah disautin nama Allah, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullah. Habis dia mengagungkan Allah, kemudian Allah bilang kepada Rasulullah, engkau akan selalu memberikan perlindungan pertolongan dari Allah. Kemudian Rasulullah gak mikirin dirinya bu, tetap yang dipikirin adalah umatnya. Dijawab lagi sama Rasulullah, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Dia gak mau sendirian, dia minta sama Allah pertolongan itu dari Allah untuk kaum-kaum yang soleh. Siapa kaum sama itu yang mengerjakan sholat 5 waktu, mengerjakan amal-amal baik dengan hati yang lapang. Kemudian pada mereka di bawah bu, di Baitul Ma'mur yang setiap kali bergantian tawaf 70.000 malaikat yang kali bergantian itu mengucapkan barbar asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan itulah bu perjumpaan Allah dengan Rasulullah yang dituangkan dalam sholat kita. Dan ketika kita sholat terakhir, jangan pernah kita sholat terburu-buru bu. Sholat itu harus dengan hati yang ikhlas, hati yang khusyuk, yang kita kerjakan semata karena Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan sholat yang baik, segala amalan kita akan menjadi baik. Dengan sholat yang rusak, segala amalan kita pun akan menjadi rusak. Jadi itulah interaksi kita dengan Allah. Kita sama itu berbicara dengan Allah. Dan dalam sholat itulah perjumpaan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Terakhir hikmah Maulid Isra Mi'raj adalah Allah memberikan tanda-tanda kebesarannya kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian hikmah yang kedua, disitulah tersambungnya silaturahmi antara baginda Rasulullah dengan para nabi-nabi terdahulu. Hikmah yang ketiga, diberikannya lah sholat 5 waktu, hadiah terindah yang diberikan kepada Rasulullah dan umat-umatnya, yaitu sholat 5 waktu. Yang di dalam sholat itu sesungguhnya ibu, kita ini dalam sholat
ibadi salihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah ibu sekalian, lebih 5 menit nggak apa-apa ya Ustaz menghias. Kalau Ustaz begitu lebih 5 menit nggak apa-apa. Yang penting lebihnya jangan kebanyakan ibu ya. Ibu, kita tingkatkan ibadah sholat kita tingkatkan ibadah puasa kita tingkatkan ibadah sedekah kita tingkatkan amalan-amalan baik kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam diri kita harus berubah diri kita menjadi manusia yang lebih baik lagi, manusia yang bermanfaat untuk manusia yang lainnya dalam era yang luar biasa ya Ibu ya. Mudah-mudahan kita menjadi manusia pilihan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Baiklah, itu saja.